Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Amma ba'du, ya ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita masih di bab asy-syafa'at, kita lanjutkan. Tafadhal man yaqra. Ila an qala يعني نواصل قول الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما قال وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات وقال رحمه الله واحتج هؤلاء المنكرون يعني عندما قسم الشفاعة إلى ثلاثة أقسام. الشيخ يعني Syekhul Islam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa syafaat itu terbagi menjadi tiga dan telah kita jelaskan yang lalu, yaitu syafaat Nabi, yakni syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga syafaat, yaitu syafaat udma. Kemudian yang kedua syafaat udma itu yang pertama itu untuk memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hisab segera dilaksanakan. Kemudian syafaat yang kedua yakni syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk calon penghuni surga agar mereka segera masuk ke dalam surga. Dan ini khusus, dua syafaat ini yang pertama dan yang kedua ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat yang ketiga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak akan memberikan syafaat kepada orang yang semestinya dia masuk neraka, namun kemudian dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia keluar dari neraka atau tidak masuk ke dalam neraka. Syafaat jenis ini adalah syafaat bagi Nabi dan juga bagi seluruh para Nabi serta siddiqin dan selain mereka, yaitu
memberikan syafaat kepada orang yang akan masuk neraka tidak jadi masuk neraka, dan syafaat bagi orang yang telah masuk neraka agar bisa keluar dari neraka. Ini syafaat Nabi dan juga syafaat para nabi lainnya serta siddiqin. Kemudian sampai pada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ila an qala wahtajja haula'il munkiruna li syafaati biqauli, yakni golongan ketiga, ada golongan orang-orang yang mereka adanya syafaat yang mereka mengatakan bahwa mereka yang masuk surga maka tidak akan keluar dari surga dan akan kekal di dalam surga, dan orang yang masuk neraka maka dia tidak akan keluar dari neraka dan dia akan terus berada di dalam neraka. Ini menurut golongan Mu'tazilah, Khawarij dan Zaidiyah. Bagi mereka tidak ada orang ketiga, tidak ada kelompok ketiga, dan tidak bersatu pada diri seseorang, yaitu pahala dan hukuman. Sampai kepada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wahtajja haula'il munkirun, orang-orang yang mengingkari syafaat, yakni mengingkari adanya syafaat, mereka berhujjahkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Baqarah ayat 48. Allah tabaraka wa taala berfirman, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yukhadhu minha 'adlun. Dan takutlah kalian kepada satu hari yang seseorang tidak dapat menolong orang lain, satu jiwa tidak dapat menolong jiwa yang lainnya, tidak memberi manfaat jiwa yang lainnya sedikit pun, dan tidaklah syafaat seseorang diterima pada hari itu, dan tidak pula pada hari itu diterima tebusan. Wala yukhadhu minha 'adlun. Tidak ada yang namanya tebusan, ditebus dengan sekian juta, sekian miliar, tidak ada. Dan tidak pula syafaat itu diterima. Ayat ini yang dijadikan dasar bagi mereka orang yang mengingkari syafaat, bahwa syafaat itu tidak ada di yaumul qiyamah, karena Allah telah berfirman wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tidak akan diterima daripadanya dari seorang jiwa pun, yaitu syafaatnya untuk siapapun. Juga berdalilkan dengan firman Allah surah Al-Baqarah juga ayat 254, yakni firman Allah yang berbunyi min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Min qabli ayyatiya yaumun, yakni sebelum nanti datang, yakni berinfaklah kalian dan melaksanakan ketaatan sebelum datang suatu hari di mana jual beli dan persahabatan serta syafaat sudah tidak lagi berguna. Yaitu dikatakan min qabli ayyati yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Berinfaklah dari rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum jazakallahu khairan, sebelum datang satu hari di mana jual beli, persahabatan dan syafaat tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi, maknanya tidak digunakan, yakni maknanya tidak ada syafaat. Ini alasan mereka, hujjah mereka, seperti kaum Mu'tazilah, Khawarij dan Zaidiyah yang menolak adanya syafaat di yaumul qiyamah. Dalil mereka juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Ghafir ayat 18, ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Orang-orang yang berbuat zalim, sedikit pun mereka tidak akan memiliki satu teman atau sahabat dekat, dan tidak seorang pemberi syafaat yang bisa didengarkan syafaatnya atau yang bisa dipatuhi syafaatnya. Ini juga dijadikan dalil bahwa syafaat itu tidak ada di yaumul qiyamah, dan ini dalilnya Al-Quran semua. Dan juga mereka berdalilkan, berhujjahkan dengan firman Allah di dalam surat Al-Muddatsir ayat 48, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka syafaatnya orang-orang pemberi syafaat tidak akan memberikan manfaat bagi mereka yang masuk ke dalam neraka, tidak berguna, tidak ada yang bisa diselamatkan dengan syafaat siapapun.
Ini ayat-ayat Al-Quran yang mulia, dan ayat-ayat ini adalah hak benar dan tidak ada keliruan. Dan ayat-ayat ini telah dijadikan sebagai hujjah oleh kaum Mu'tazilah, kaum Khawarij dan kaum Zaidiyah bahwa tidak ada syafaat di akhirat. Bagaimana jawaban ahlu sunnah? Maka dikatakan wa jawabu ahli sunnati anna hadza yuradu bi syai'ani, bahwa yang dimaksudkan dengan syafaat dengan ayat-ayat ini ada dua maksud. Yang pertama, anna la tanfa'ul musyrikin, bahwa syafaat yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat di atas yaitu pemberian syafaat untuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi dapat manfaat, tidak mendapatkan manfaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muddatsir. Dalam surat Al-Muddatsir Allah tabaraka wa taala berfirman, ayat 42 sampai dengan 48, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Mengapa kalian bisa sampai masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Maka mereka menjawab, kami dulu tidak sholat. Kami dulu tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sholat. Artinya bukan muslim, karena orang yang tidak sholat kafir. Ini harus diketahui bahwa orang yang meninggalkan sholat maka dia kafir, maka dia kelak akan dimasukkan di dalam neraka. Ayat ini, ma salakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kamu sampai masuk ke dalam neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, penghuni neraka ini menjawab, kami dulu tidak sholat. Walam nakun nut'imul miskin, kami dulu juga tidak suka memberi makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami lebih banyak tenggelam dalam obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat bersama dengan orang-orang yang suka berdalam-dalam dalam urusan yang tidak bermanfaat atau yang membahayakan atau yang jelek. Yang mereka ini kita lihat terjemahannya yang pasnya, yaitu orang-orang yang suka membicarakan hal-hal yang batil. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Nakhudu ma'al khaidin, orang-orang yang berkumpul berbicara tentang hal-hal yang tidak ada faedahnya dan mendatangkan madarat. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dahulu suka mendustakan dengan adanya hari pembalasan, yaitu kami dahulu tidak percaya adanya hari pembalasan. Orang-orang ini selalu mengatakan bahwa dusta yang mengatakan adanya kehidupan akhirat. Bagaimana mungkin manusia sudah hancur, lebur, kemudian bisa dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi. Ini omong kosong. Ini semua orang yang mengatakan itu, dia lupa bahwa dulu dia itu dari janin, dari tidak ada kemudian menjadi ada. Siapa yang menciptakan? Ketika dia masih dalam bentuk sperma, bagaimana sperma itu bisa hidup kemudian bertemu dengan ovum, lalu dia berproses menjadi nutfah, menjadi alaqah, dari nutfah menjadi alaqah menjadi mudghah menjadi khilqah, itu menjadi makhluk, kemudian ditiupkan ruh menjadi bentuk manusia, tapi belum ditiup ruh, kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya. Siapa yang melakukan ini semua? Allah. Orang-orang yang komunis, orang-orang yang ateis, bagaimana mereka bisa lupa dirinya ada? Bagaimana mereka bisa lupa bagaimana dia dari mulai janin sampai berproses hanya setetes, dua tetes mani yang bertemu dengan ovum, sperma laki-laki bertemu dengan sperma perempuan, kemudian bagaimana itu bisa berproses lalu bisa menjadi laki-laki, menjadi perempuan. Amat bodohlah orang-orang ateis itu. Mereka tidak mau menggunakan akalnya selain mengikuti bisikan syaitan, karena mereka tidak mau repot hidup. Pikiran mereka selesai mati. Silahkan berpikir seperti itu, namun jangan menyesal ketika apa yang kalian yakini di zaman hidup kalian ternyata kelewat semua.
Salah semua. Kalau kalian mengatakan bahwa hidup ini tidak ada penciptanya, tidak ada Tuhan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa dianggap ini semua kebetulan ada dengan sendirinya? Dan bagaimana ketika dia di dalam janin bisa berproses sampai lahir dari kecil kok kemudian menjadi besar? Siapa yang menumbuhkan tulang-tulang menjadi besar, menjadi kokoh? Apakah itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur dan menciptanya? Amat dangkal sekali orang-orang yang berpikir seperti itu. Nah, mereka inilah yang akhirnya tidak mau sholat, tidak memberi makan kepada orang miskin, egois. Mereka suka membicarakan hal-hal yang batil, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan mendustakan adanya hari kiamat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin, sampai datang kematian. Maka orang yang seperti ini, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka syafaatnya, pertolongan orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat tidak berguna untuk mereka. Maknanya fahaulai la tanfa'uhum syafa'atus syafi'ina li'annahum kanu kuffaran. Syafaat para pemberi syafaat dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat tidak bermanfaat bagi orang-orang yang disebutkan sifatnya di atas oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka kafir. Maka ayat-ayat yang terdapat yang dijadikan dalil oleh para penolak syafaat itu adalah ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang musyrik. Kita tunjukkan kepada firman Allah di dalam surat 48. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun. Ini Allah firmankan kepada orang-orang musyrikin agar mereka bertakwa dan takut terhadap satu hari yang saat itu la tajzi nafsun an nafsin syai'an, yang seseorang tidak bisa menolong orang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafa'ah, pertolongan siapapun pada hari itu tidak dapat diterima dari siapapun. Wala yu'khadhu minha 'adlun, dan tidak akan diterima tebusan. Yakni ketika itu yang dimaksudkan adalah orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir. Mereka penghuni-penghuni neraka kekal, maka tidak ada manfaatnya syafaat itu semua. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna. Itu di dalam sebelum ayat kursi. Wal kafiruna humud dhalimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqul, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah mimma razaqnakum, yakni rezeki yang kami berikan kepadamu, dari sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu, min qabli ayyatiya yaumun, sebelum nanti datang satu hari di mana hari itu bagi orang-orang kafir la bai'un fi wala khullatun wala syafa'ah, di mana pada hari itu tidak ada yang namanya jual beli, tidak ada persaudaraan, persahabatan, wala syafa'atun, dan tidak ada pula yang dikatakan dengan tolong menolong atau syafaat. Yaitu siapa yang dimaksudkan mereka? Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. yakni persahabatan tidak ada gunanya bagi orang-orang kafir. Dulu di dunia saling bersahabat, di sana tidak bisa memberi manfaat. Tapi khullah, persaudaraan orang-orang mukmin di dunia akan memberi manfaat di yaumul kiamat. Tidak ada syafaat bagi orang-orang kafir. Ini juga semua orang-orang kafir. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 18 di sini, malid zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Orang-orang yang zalim dia tidak punya teman, sahabat, wala syafi'in yuta, dan tidak pula punya seorang yang bisa memberi syafaat, yang didengarkan syafaatnya, yang dipatuhi syafaatnya.
Dan surah Mudaththir ayat 48, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ayat ini berbicara tentang orang yang tidak sholat, tidak memberi makan kepada orang miskin, suka ngomongin hal-hal yang batil dan mendustakan hari kiamat. Orang kafir ini. Dia seperti itu sampai atanal yakin, sampai datang kematian kepada kami. Orang kafir, maka dikatakan oleh Allah fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka syafaat dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat tidak berguna buat orang yang kafir. Yang kedua, wa annau yuradu bidzalika syafa'atul lati yuthbituha ahlusyirk wa man syabahahum min ahlil bidah min ahlil kitab wal muslimin alladzina yadhunnuna anna lil khalqi indallahi minal qadri ayyashfa'u indahu bighairi idni kama yashfa'un nas fi ba'din inda ba'din. Yang kedua bisa dimaksudkan adalah bahwa syafaat yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini yaitu terkait dengan syafaat yang ditetapkan oleh orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah dan orang-orang yang sejenis dengan mereka, waman syabahahum, dari golongan ahlul bid'ah dan ahlul kitab serta juga kaum muslimin yang sejenis dengan mereka, yaitu yang meyakini alladzina yadhunnun, yang meyakini anna lil khalqi indallahi minal qadri, bahwa manusia memiliki kuasa di hadapan Allah untuk memberi syafaat bighairi idni ayyashfa'u indahu bighairi idnihi, memberi syafaat di hadapan Allah tanpa izin Allah. Ini anggapan orang-orang musyrikin, maka dibantah oleh Allah dengan ayat-ayat ini. Karena mereka beranggapan kama yashfa'un nasu fi ba'dihim inda ba'din, sebagaimana sebagian orang mereka memberikan syafaat pertolongan kepada sebagian yang lainnya tanpa ada izin. Menurut orang mereka ini yang berfaham seperti itu, maka dibantah oleh Allah, takutlah kalian kepada satu hari di mana satu jiwa tidak dapat menolong jiwa yang lainnya sedikit pun, dan tidak diterima satu syafaat pun dari satu jiwa pun, dan tidak pula akan ada tebusan yang bisa diambil. Wala yukhadhu minha adlun, mau punya uang triliunan juga nggak ada gunanya saat itu untuk bisa menyelamatkan dirinya. Yaitu maksudnya seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan bab ini setelah adzan Isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ini lagi kelemah ku Paul.
Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan memasuki yaitu sub pembahasan al-jannah wan nar. Tafadhal. Setelah Ustaz. يوم القيامة يران العظيمتان اللتان لا تفنيان الجنة والنار. فالجنة دار المتقين والنار دار الكافرين. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وغير ذلك من النصوص التي تدل على وجودهما الآن أنهما باقيتان لا تفنيان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال شارح الطحاوية: مما ينبغي أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه. إلا إذا منع سببه. وهو العمل الصالح، فإنه قال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما طغى. وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الشورى. وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. لما منع. انتهى. والأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، والأعمال السيئة سبب لدخول النار. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، إنه سميع مجيب الدعاء. نعم. Al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Wa fi yaumil qiyamati ad-darani al-'azimatani allatani la tafnayani. Di yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti, di hari manusia ketika dibangkitkan, hanya ada dua kampung, dua negeri yang besar, negeri yang maha dahsyat, yang tidak akan pernah punah. La tafnal jannah wa la tafnan nar. Kalau keduanya la tafnayani, yaitu al jannatu wan nar. Al jannah
Fal jannatu darul muttaqin, jannah ini adalah negeri orang-orang yang bertakwa. Maknanya orang-orang yang bertakwa di dunia, maka mereka kelak yang akan mendiami negeri jannah ini, surga. Wanar darul kafirin, sedangkan neraka ia adalah negeri bagi orang-orang yang kafir. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Innal abrar, sungguhnya orang-orang yang berbuat baik, albar, orang-orang yang berbuat baik, albarru al-abrar, lafi na'im, benar-benar kelak akan tinggal di negeri yang penuh dengan segala kenikmatan. Wa innal fujjara, dan sungguhnya orang-orang yang fajir, fujjar jamak dari fajir, lafi jahim, kelak dia akan tinggal di negeri jahim. Fujjar artinya pendosa, yakni yang banyak berbuat maksiat dosa. Lafi jahim, kelak pasti akan menghuni, akan tinggal di negeri jahim, yaitu di neraka jahim. Surat Al-Fitar ayat 13 dan 14. Surga dan neraka huma makhluqatani mawjudatani al-an. Surga dan neraka ini dua makhluk yang sekarang ini sudah ada. Semua selain Allah makhluk, yaitu makhluk itu artinya ciptaan, yang diciptakan atau ciptaan, sehingga bisa juga disebutkan al-khalqu. Kalau al-khuluqu akhlak, al-khuluq, akhlak itu jamak dari al-khuluqu. Al-khuluqu, al-khuluqani, akhlak, tapi nggak ada dua akhlak. Maksudnya kalau dua akhlak disebutkan artinya dua sifat pada akhlak, seperti as-sabru, wasyukru dan sebagainya. Kata al-khuluqu, akhlak itu bisa baik, bisa buruk. Ada al-khuluqul hasan, al-khuluqus sayyi, jamaknya akhlak. Tapi kalau al-khalqu itu adalah ciptaan, masdar dari khalaqa yakhluqu khalqan, dan khalqan ini yakni mencipta kalau dijadikan sebagai masdar. Tapi al-khalqu menjadi semacam isim, sehingga dia bermakna makhluk. Seperti kata raddun, artinya mardud. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, maknanya mardud. Dia adalah asalnya isim masdar dijadikan sebagai isim maf'ul. Sama seperti khalqun, itu isim masdar tapi dimaknai sebagai isim maf'ul, makhluk, ciptaan, yang dicipta. Nah, kedua-dua makhluk ini al-jannah wan nar maujudatani, kedua-duanya sudah ada al-an, sekarang sudah ada dan sudah berpenghuni. Kama qala ta'ala fil jannah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang surga di dalam surat Ali Imran ayat 133. Uiddat lil muttaqin, surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Rabbmu, wa jannatin, dan untuk mendapatkan surga ardua yang luasnya ka'ardis samawati wal ard, yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Allahu Akbar. Uiddat lil muttaqin, dan itu dipersiapkan, diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Kita semua patut selalu berdoa mengharap untuk menjadi penghuni surga. Sedangkan neraka juga Allah katakan uiddat lil kafirin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Neraka dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala
menantang orang-orang kafir Quraisy yang mereka tidak mau beriman kepada Nabi karena beranggapan Quran itu bikinan Nabi. Maka Allah katakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil muttaqin. Saya ambil yang bagian akhir saja. Maka apabila kalian tidak mampu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran yang pada saat itu belum semua turun, tidak mampu, dan benar-benar kalian memang tidak akan pernah mampu, Allah tegaskan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, dan sekali-kali kalian tidak akan pernah bisa untuk membuat yang seperti Al-Quran meskipun hanya satu surat. Faktu bi suratin min mithlih, datangkan satu surat yang semisal dengan surat yang Al-Quran yang sudah ada. Dari keindahan susunan katanya, dan keindahan maknanya, dan ketepatan artinya, dan kebenaran maknanya, tidak akan pernah ada yang bisa. Karena Al-Quran itu kalamullah, kalam Allah, firman Allah, maka tidak mungkin ada yang bisa menyamai apa yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah ingatkan, kalau kamu nggak mampu dan sekali-kali kalian tidak akan pernah mampu, maka takutlah kalian kepada ancaman siksa api neraka. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dan itu dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Dan banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran yang menunjukkan bahwa neraka dan surga itu telah ada sekarang ini. Wa annahuma baqiyatani, dan neraka dan surga ini baqiyatani, kekal selama-lamanya. Baqa, baqiyatani itu dari akar kata baqa. Kita sering menyebut alam baqa. Alam baqa artinya alam kekal. La tafnayani, dan tidak akan pernah punah, tidak akan pernah hilang sirna. Kama huwa madhabu ahli sunnati wal jamaah, itulah madhab ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana hal itu merupakan madhab dari ahli sunnah wal jamaah. Qala syarihut Tahawiyah, berkata pensyarah kitab Aqidah Tahawiyah, yaitu Al-Izz ibnu Abil Izz Al-Hanafi, mimma yanbaghi ayya'lam, termasuk hal yang harus diketahui, annallahu ta'ala la yamna'u tsawab, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi pahala, balasan, illa idza muni'a sababuhu, kecuali bila sebabnya terhalang. Sebab untuk mendapatkan pahala itu terhalang, maka Allah menghalangi pahala itu bisa sampai. Namun kalau tidak ada sebab yang menghalanginya, maka pahala itu akan sampai. Dan apa yang menghalangi dan sebab yang bisa menghantarkan kepada pahala? Al-amalus salih huwal amalus salih. Fa'innahu qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 112, wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hadma. Wa may ya'mal minas solihati, dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, ya ini kepada Allah dan hari akhir dan rukun iman yang 6, fala yakhafu dzulman, maka tidak perlu dia khawatir akan diperlakukan dolim, tidak adil. Dolim itu artinya tidak adil. Tidak perlu khawatir, fala yakhafu, jangan takut untuk diperlakukan secara tidak adil atau dolim. Wala hadma, dan jangan pula takut akan dikurangi amal kebaikannya. Yakni wala hadma ay binaqsi hasanatihi,
tidak akan dikurangi amal kebajikannya sedikit pun. Orang yang berbuat amal kebaikan pasti pahalanya akan diterima kalau amal itu diterima. Dan syarat amal itu diterima dikerjakan lillahi ta'ala. Yang kedua syaratnya muttabi'un li sunnati au muwafiqun li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, cocok sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika la yu'aqibu ahadan illa ba'da husuli sababil iqab. Demikian pula Allah tidak akan menghukum, memberi sanksi kepada seseorang pun kecuali bila telah tercapai sebab dia harus mendapatkan hukuman. Yaitu apa? Kemaksiatan, perbuatan dosa. Itu sebab-sebab seseorang terancam dengan hukuman, baik di dunia maupun di alam kubur maupun di akhirat nanti terancam. Fa inna Allah ta'ala yaqul, karena sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa kadzalika la yu'aqib wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa saja yang menimpa kamu, maka itu terjadi karena sebab perbuatan usaha tangan kamu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Dosa-dosa yang dimaafkan Allah itu amat banyak. Tidak setiap dosa yang kita lakukan itu dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan seseorang ketika dia bermaksiat masih diberi nikmat oleh Allah. Orang yang berbuat maksiat diberi kenikmatan oleh Allah, tidak diputus, tapi dia diancam dengan siksa. Wa huwa subhanahu al-mu'ti al-mani'u. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberi dan dialah pula yang menghalangi, yaitu yang menahan pemberiannya. La mani'a lima a'ta, tidak ada yang bisa menghalangi siapa yang Allah hendak beri atau apa yang hendak Allah berikan. Wala mu'tiya lima mana'a, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah halangi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuasa. Wal a'malu salihatu sababun lidukhulil jannah wal a'malu sayyi'atu sababun lidukhulin nar. Amal soleh, apapun amal soleh, maka ia adalah jalan untuk masuk ke dalam surga. Wal a'malu sayyi'ah, sedangkan amal-amal keburukan, dosa-dosa, kemaksiatan, kemungkaran, sababun lidukhulin nar, merupakan jalan menuju neraka, jalan untuk menuju neraka. Nasallallahu al-jannah wa na'udzubihi minan nar. Kita mohon kepada Allah surga dan kita berlindung kepada Allah dari neraka. Innahu sami'un mujibud du'a, sungguhnya dia Allah maha mendengar, maha mengijabahi doa. Yang ingin saya tegaskan dalam hal ini, bahwa ayat ini menegaskan bahwa amal kebaikan menghantarkan ke dalam surga dan amal keburukan menghantarkan ke dalam neraka. Amal kebaikan yang menghantarkan ke dalam surga yang didasari iman. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal soleh, mengerjakan amal soleh, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, wa huwa mu'minun, tapi dia dalam keadaan mukmin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, sentosa, bahagiaan. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan memberikan pahala sebagai balasan kepada mereka karena apa yang mereka dahulu kerjakan di dunia dari amal soleh karena iman.
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, mereka inilah yang akan mendapatkan keamanan di akhirat nanti. Wahum muhtadun, dan mereka ini akan selalu mendapatkan hidayah di dalam kehidupan di dunia. Jadi harus mukmin, harus jauh dari kekafiran, termasuk kesyirikan. Itu syaratnya. Surga ini tempat yang paling indah. Kalau kita mau bercerita tentang surga, nah ini definisi surga. Saya ingin menambahkan sedikit saja. Ini kalau dibaca surga segini, ini bicara tentang surga semua ini. Ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang surga. Surga adalah Darussalam, tempat yang penuh dengan kedamaian, damai yang sempurna. Alladzi a'addaha Allah lil muttaqin lil mu'minin dzakaran wa untha fil akhirah. yakni tempat kedamaian yang dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang mukmin, baik dia laki-laki maupun perempuan di akhirat. Di akhirat. Dan surga ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan Allah kumpulkan semua kenikmatan di dalam surga. Dan surga memiliki banyak nama, diantaranya Al-Jannah, Al-Firdaus, Al-Adn, Al-Khuld, Jannatul Khuldi, surga khuld, surga kekekalan. An-Na'im, Jannatun Na'im, surga yang dipenuhi dengan segala kenikmatan. Jannatul Ma'wa, surga tempat sebaik-baik untuk orang-orang yang bernaung. Darussalam, surga tempat orang-orang yang akan memperoleh kedamaian. Ini nama-nama surga diantaranya. Juga yang tertinggi Jannatul Firdaus, itu surga Firdaus. Dan surga ini memiliki sifat-sifat yang sangat sesuai dengan keadaan surga itu sendiri. Surga memiliki pintu, ada pintu surga untuk dimasuki, dan pintu surga itu luas. Dan jumlah pintu surga itu tersebut yaitu 8 pintu, yang salah satunya dinamakan dengan Ar-Rayyan, tempat masuknya orang-orang yang berpuasa Ramadan. Dan pintu surga ini terbuka luas bagi para penghuninya. Dan pintu-pintu surga terbuka di dunia. Artinya orang yang memasuki pintu surga di dunia ini, seperti pada hari Senin dan hari Kamis, pintu surga terbuka. Dunia masih ada, pintu surga terbuka. Nabi bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wal yaumal khamis fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u fayuqalu anziru hadzaini hatta yastaliha. Diulang 3 kali oleh Allah.
Pintu-pintu surga itu terbuka pada hari Senin dan hari Kamis. Maka setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun akan diampuni dosanya oleh Allah SWT, yaitu dosa-dosa kecil. Illa rajulan, kecuali seseorang, kanat bainahu wa baina akhihi syahna, yang antara dirinya dengan saudaranya ada perselisihan, permusuhan. Maka Allah firmankan kepada para malaikat penghapus dosa tadi, yang menghapuskan dosa-dosanya dengan perintah Allah. Allah perintahkan, andiru hazaini, tangguhkanlah pengampunan untuk dua orang ini hatta yastaliha, sampai keduanya damai. Itu diucapkan 3 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu permusuhan-permusuhan duniawiyah yang tidak dilandasi karena Allah. Adapun al-mahabbah lillah wal bughdu lillah, al-hubbu lillah wal bughdu lillah, maka itu tidak termasuk ke dalam kategori ini. Dan juga pintu surga terbuka ketika awal malam Ramadan sampai akhir Ramadan. Awal malam Ramadan, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulqat abwabu jahannam, dan pintu-pintu neraka jahannam ditutup. Wa sulsilati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Setan dibelenggu, kok masih ada yang berbuat maksiat? Karena manusia juga kadang bisa jadi setan. Iya kan, di dalam diri manusia ada sifat jelek. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina. Nabi berlindung kepada Allah dari keburukan diri. Dan itu mengajarkan kepada kita bahwa di dalam diri kita ada keburukan. Wa min sayyiati a'malina, dan kami berlindung dari keburukan amal perbuatan kami. Jadi syaitannya dibelenggu, manusianya yang punya sifat syaitan tidak dibelenggu, sehingga dia berbuat maksiat. Jadi jangan selalu nyalahkan setan. Setan salah, dia goda, tetapi juga ada keburukan di dalam diri kita. Makanya para ulama menganjurkan kita untuk jihad akbar, yaitu melawan diri kita, melawan keburukan dalam diri kita. Jahid nafsaka jihadaka a'da'ak. Para salaf mengatakan, perangilah dirimu seperti engkau memerangi musuhmu. Ini lebih berat memerangi diri kita. Naudzubillah, ada seseorang yang ia berada di satu kondisi di mana kemaksiatan menggiurkan di hadapannya. Kalau dia tidak dilindungi oleh Allah dan tidak bisa melawan hawa nafsunya, dia terjatuh kepada kebinasaan. Nah, ini faktor jiwa-jiwa semacam itulah yang harus kita perangi. Dan ada hal lain, yaitu seperti disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pintu surga juga terbuka. Kapan? Orang yang berwudu lalu dia berdoa, membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu ay fayusbighul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Tidak seorang pun di antara kamu yang ia berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya,
Kemudian dia mengucapkan doa, aku bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, utusannya, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 itu, dan dia akan memasuki pintu surga itu dari mana saja. Wa yadkhulu min ayyiha sya', dia bisa masuk ke dalam surga melalui pintu-pintu mana yang dia suka. Ya Allah, jalan surga ini gampang lakonane kok abot. Ya, banyak orang yang tidak bisa mengamalkan amalan yang ringan ini. Bacaannya dihafal, setelah selesai wudu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh, dan itu membuka pintu-pintu surga. Dan ini difahami oleh sebagian ulama bahwa pintu surga dibuka di dunia, yaitu pada saat-saat tertentu itu. Banyak sekali. Dan siapa yang pertama kali masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk umat-umat yang pertama kali masuk surga adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannata. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita ini umat terakhir, nggak ada lagi umat Nabi lain setelah kita. Nanti ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa tidak berperan sebagai Nabi yang membawa wahyu sendiri, tetapi sebagai Nabi yang ingin mengembalikan kesalahan yang terjadi di umat ini, di umat beliau, sehingga mereka menganggap beliau sebagai anak Tuhan. Dan untuk mengembalikan umat ini kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada umat lain lagi. Nahnul akhirun, kita ini umat terakhir. Tapi apa? Al-awwaluna yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat kita ini umat yang pertama, yakni yang pertama akan dihisab, yang pertama akan menyeberangi sirat. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannata, dan kita, yaitu maksudnya orang-orang yang mukmin, benar-benar beriman, mereka ya Allah menja'alna minhum, yang akan pertama kali masuk ke dalam surga. Ya Allah membicarakan tentang surga. Yang pertama kali masuk surga ada 70.000 atau 700.000 yang mereka masuk surga saling berpegangan satu dengan yang lainnya. Dan yang pertama tidak akan masuk surga sehingga yang terakhir juga masuk ke dalam surga. Dan wajah mereka ibarat bulan di malam purnama. Bukan wajah mereka berupa menjadi bulan, tetapi cahaya wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Di malam purnama itu kalau kita berada di tengah yang nggak ada lampunya, kita akan bisa merasakan terang, tapi tidak ada rasa panas. Maka wajah-wajah yang bercahaya dengan seperti bulan itu maksudnya dia bercahaya terang. Jangan pandang itu kecil, dia dari tempat yang tinggi bisa menyinari bumi yang sangat jauh ini. Lah bagaimana kalau ada 700.000 manusia yang wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama terangnya? Maka ya Allah, itu satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan mereka yang masuk surga duluan itu kebanyakan adalah kaum fuqara dari kaum muhajirin, mendahului agnianya. Ya Allah,
Dan perbedaan antara orang fakir dengan orang kaya, masuk surga duluan orang fakir atau orang fuqara selama 40 kali musim gugur. Arba'ina kharifan, maksudnya 40 tahun. Dan umur penghuni surga itu antara 30 atau 33 tahun. Wajahnya muda belia, matanya bercelak, dan tidak akan pernah tua dan tampan-tampan. Jurdan murdan, muda belia, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya Allah, mereka nanti duduk di atas dipan-dipan saling memandang, yang dari wajah mereka tampak kesenangan hidup mereka yang dipenuhi dengan kenikmatan. Ya Allah, karena surga kenikmatannya bila dibandingkan dengan dunia, kenikmatan dunia dari awal dunia diciptakan sampai akhir dunia diciptakan, semua kenikmatannya dijadikan satu, ia hanya satu tetes dari samudera yang ada. Samuderanya itu adalah nikmat surgawi, dan yang setetes itu nikmat duniawi. Semua kenikmatan dunia dengan segala bentuknya dan macamnya, dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan dikumpulkan dijadikan satu, itu hanya setetes. Kama sali ahadikum yudkhilu asbu'ahu fil yammi falyanzur bima tarji. Diumpamakan seperti satu jari yang dicelupkan ke dalam samudera yang luas. Lihatlah ketika dia angkat, apa yang dibawa oleh jari itu, itulah kenikmatan dunia. Tapi betapa manusia karena satu tetes itu mereka berebut, mereka saling, bahkan saling memusuhi saudaranya, bahkan saling mencelakai saudaranya, bahkan saling membunuh saudaranya. Yang cuman hanya satu tetes dan dibagikan ini saja, kadang kita diajak ke tempat yang orang yang paling kaya, bangunannya kayak emas cahaya, bercahaya, warnanya kuning semua. Ya Allah, kita berdecak nggak habis-habisnya, padahal itu cuma cuilan dari setetes, cuilan dari setetes. Sedangkan bagaimana yang kita bayangkan, yang kita katakan, bagaimana dengan yang satu samudera itu, yang setetes itu dibagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, manusia, jin, dan binatang. Sedangkan yang satu samudera hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang beriman saja. Dan mereka dari hamba-hamba Allah yang beriman yang masuk surga itu perbandingannya 1:1000. Seberapa hebatnya kenikmatan surga jadinya, tidak terbayangkan. Malah ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah ada yang mata yang melihat keindahan surga yang nanti akan Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Belum ada telinga yang bisa mendengar cerita yang sesungguhnya, yang hakiki tentang surga. Dan belum pernah ada orang yang mampu membayangkan keindahan surga sepandai-pandainya dia berhayal, tidak akan mampu menghayalkan surga. Bagaimana kita bisa membayangkan tajri min tahtihal anhar, kita berjalan di atas lantai-lantai yang tercipta dari lantai emas atau perak, tapi di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, yang seseorang bisa mengambilnya sesuka hatinya tanpa capek, tidak ada capek. Air sungai madu, air sungai susu, air sungai arak,
air sungai dari air yang segar, yang manisnya lebih manis dari madu, yang putihnya lebih putih dari susu, tapi air segar. Tidak mampu kita menggambarkan keindahan surga. Tidak ada orang capek, letih, pegel, nggak ada, meriang nggak ada, ingusan apalagi nggak ada. Kalau mau sisiran, sisirannya emas. Ya Allah, wewangiannya, dupanya dupa kayak dupa milik orang India. Ini Indianya ciptaan dunia, itu ini ciptaan surga, made in surga. Ya Allah ya Rabb, kalau kita membaca ayat-ayat Quran, riwayat sunnah tentang surga, maka dunia ini kecil, tidak ada nilainya. Kecil, tidak ada nilainya. Sehingga himmah kita, keinginan tertinggi kita adalah meraih surga. Dan siapa yang pertama kali bisa meraihnya ketika dunia ini masih ada? Syuhada, para anbiya dan syuhada. Orang-orang yang syahid, mereka tidak mati, mereka hidup dan mereka menempati surga-surga Allah meskipun masih di dalam perut burung hijau, atau di dalam tembolok burung hijau yang ada di dalam surga, yang terbang sesuka hati memakan buah-buahan yang ada di dalam surga. Jangan dibayangkan buah-buahan yang di surga itu seperti yang di dunia. Semua hanya sejenis namanya, sama tapi beda hakikatnya. Allahu Akbar. Gak bisa kita ceritakan. Nanti baca sendiri hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Qur'annya, karena kalau kita bahas, saya pernah membahas tentang surga sudah berbulan-bulan, nggak selesai, karena keindahan-keindahannya, dan itu benar-benar ada dan akan didapatkan, dirasakan oleh orang-orang yang mereka beriman di dunia. Naktafi bihada. Dan juga tentang neraka, kita harus baca betapa ngerinya neraka dan dahsyatnya siksaan penderitaan penghuni neraka. Insya Allah kita akan dibaca sendiri. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita, yakni nanti tentang al-aslus sadis, rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar, insyaallah taala. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.